Hai guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Enkun. Fans pemburu roh terkutuk silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Jujutsu Kaisen. Setelah amanai Riko yang panik melihat pelayannya yang berhasil ditangkap oleh para pembunuh bayaran. Kejadian itu membuat Gojo juga terkejut, karena sebelumnya pelayan itu baik-baik saja ketika bersama Geto. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga Jujutsu Kaisen chapter 70 yang bersumber dari website Jujutsu Kaisen atau forum Reddit. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan bikin stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 70 ini, Gojo dan Geto mengajak Riko berlibur ke sebuah pantai. Hal itu mereka lakukan demi menyenangkan gadis tersebut. Namun secara tak terduga, musuh utama mereka malah muncul. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 70 kali ini adalah penyimpanan tersembunyi bagian ke-6. Di awal scene, kita diperlihatkan Geto yang datang menemui Gojo dan Riko. Dia meminta maaf kepada mereka atas kejadian tersebut. Geto tidak memperhitungkan pentingnya Kuroi bagi musuh, tapi bagi Gojo hal tersebut sebenarnya tidak masalah juga. Menurutnya pihak musuh mungkin akan mencoba untuk memanfaatkan situasi ini dan meminta pertukaran antara Riko dengan Kuroi. Atau mungkin jika mereka tidak membunuh Riko, mereka juga akan membunuh Kuroi pula. Dengan adanya Riko di pihak mereka, membuat kondisi mereka berdua saat ini jadi unggul. Mereka hanya harus menemukan tempat untuk pertemuannya saja, sedangkan untuk sisanya bisa mereka atasi. Untuk saat ini, mereka akan membawa Riko kembali ke SMA Jujutsu. Maka dengan begitu, mungkin mereka akan bisa meminta Shoko untuk menjadi pengecoh. Tapi Riko menolak rencana tersebut, karena sebenarnya dia sendiri juga kurang mempercayai mereka berdua. Gojo memarahi gadis itu, seakan tidak memahami situasi yang terjadi. Riko bertanya, walaupun mereka berusaha menyelamatkannya, bagaimana jadinya kalau Kuroi belum kembali sebelum penggabungan mereka lakukan? Sambil mulai menangis, Riko menambahkan jika sebelumnya dia masih belum memberikan ucapan selamat tinggal kepada pelayannya itu. Melihat sikap yang gadis tersebut lakukan, membuat hati Gojo jadi luluh. Dan akhirnya dia pun berencana untuk menghubungi para penculik itu. Geto yang melihat sikap rekannya tersebut cukup kaget. Menurut Gojo, jika mereka lebih pintar dari perkiraan, dan kalau membawa Riko, kemungkinan Kuroi selamat akan berkurang. Maka mereka akan meninggalkan gadis tersebut. Sambil mencoba untuk tegar, Riko pun menerima hal itu. Gojo juga berpesan agar Riko tidak mencoba berpikir untuk mundur, karena mereka tak akan peduli walau dia takut atau tidak. Kemudian ketika pengawalan hari kedua di Okinawa, mereka berempat berlibur ke sebuah pantai. Kok pelayannya itu udah bersama Gojo dan kawan-kawan ya? Oke, kita flashback sebentar. Di hari pertama, jam setengah 2 siang, Kuroi diculik. Lalu jam 9 malam, penculik meminta tempat pertemuan di Okinawa. Di hari kedua, jam 9 pagi, Gojo, Geto, dan Riko tiba di Okinawa. Lalu jam 11 siang, Kuroi diselamatkan dan penculik pun tertangkap. Di jam 12 siang, interogasi telah selesai. Jam 1 siang, yaitu waktu sekarang, mereka semua main ke pantai. Untuk agenda berikutnya, jam 3 sore nanti, mereka akan meninggalkan Okinawa. Lalu jam 6 sore, mereka tiba di Tokyo dan berlindung ke SMA Jujutsu. Sedangkan hari ketiga, jam 11 siang, kemungkinan hadiah Riko akan dihilangkan. Lalu setelah matahari terbenam, penggabungan dilakukan, dan itu akan menjadi akhir dari misi ini. Oke, kita balik lagi ke garis waktu saat ini ya guys. Kuroi menyesal dan merasa malu karena dia bisa dikalahkan oleh anggota dari asosiasi wadah waktu yang notabene bukan pengguna kutukan. Sambil tersenyum, Geto meminta wanita itu untuk tidak perlu khawatir. Menurutnya kejadian tersebut merupakan kesalahannya juga. Kuroi tidak menyangka jika itu adalah serangan kejut, karena dia sudah siaga sejak insiden dari organisasi Q, dan dia sendiri juga tidak ingat kalau sudah diculik. Apalagi mereka bertiga datang ke sini dengan naik pesawat. Menurutnya hal itu akan sangat berisiko untuk diserang. Tapi Geto menjelaskan jika Gojo memiliki mata yang tajam. Sebelum mereka lepas landas, dia memeriksa tempat penumpang
dan para awak sendirian. Geto sendiri mengawal pesawat itu menggunakan kutukannya selama penerbangan berlangsung. Dengan kejadian tersebut membuat rute ini jadi terasa lebih aman ketimbang mereka saat berada di daratan. Namun sebenarnya Geto lebih khawatir soal kenapa pihak musuh yang memilih lokasi Okinawa. Kuroi menduga jika itu adalah untuk mengulur waktu. Walaupun mereka sendiri tidak bisa membunuh Nona Riko, menurutnya mereka melakukan ini bukan untuk menunda proses penggabungan yang akan berlangsung esok hari. Mendengar alasan tersebut, Geto berkomentar jika harusnya mereka memilih daerah terpencil yang tidak memiliki infrastruktur dan akses jalan. Kuroi merasa jika mungkin pihak musuh berencana untuk menyerang bandara, tapi Geto tidak mempermasalahkan hal tersebut karena yang mengawal misi ini bukan hanya mereka berdua saja. Di bandara Okinawa saat ini ada dua junior mereka yang sedang berjaga. Mereka adalah Nanami Kento dan Haibarayu. Kento merasa jika ini seperti bukan misi yang cocok untuk anak kelas 1 seperti mereka. Tapi menurut Yu, di dalam misi kali ini, dia sangat bersemangat karena ingin menunjukkan kemampuannya kepada Geto Senpai. Lagian kedua senior mereka saat ini sedang mempertaruhkan nyawa demi gadis tak berdosa. Dan mereka juga harus melakukan bagian yang menjadi tugas mereka berdua. Sambil merasa lesu, Kento bertanya, bagaimana jika nanti ada badai dan itu membuat bandara ini jadi tutup? Di sisi lain, Gojo yang katanya sedang mempertaruhkan nyawa malah sedang asyik bermain bersama Riko di pantai tersebut. Kuroi yang melihat hal itu bertanya kepada Geto, apakah ide jalan-jalan ini akan baik-baik saja? Dia menjawab jika sebenarnya ini adalah ide dari Gojo sendiri. Mungkin ini adalah caranya untuk menunjukkan rasa peduli kepada Riko. Kemudian Geto memanggil mereka berdua jika waktu mereka di sini sudah hampir habis. Mendengar intrusi tersebut membuat Riko merasa sedih karena dia merasa masih kurang untuk bersenang-senang. Lalu dia pun meminta tolong kepada Geto agar mereka bisa kembali dari sini besok saja. Gojo pun menerima permintaan itu. Dia memberitahu Geto jika sepertinya ketika mereka berada di Okinawa dan tidak ada di Tokyo, maka potensi munculnya pengguna kutukan akan ada lebih sedikit. Geto tidak habis pikir dengan rencana temannya itu. Bagi Gojo akan lebih baik juga jika imbalannya ikut ditarik ketika mereka sedang dalam perjalanan. Geto menghampiri temannya dan memberitahu jika Gojo telah menggunakan tekniknya sejak kemarin dan belum berhenti hingga sekarang. Dia khawatir dengan rekannya itu. Gojo sendiri juga belum istirahat untuk tidur. Tidak mungkin juga dia akan menjaga gadis itu sepanjang malam nanti. Namun Gojo meminta temannya itu untuk lebih santai. Menurutnya akan lebih sulit lagi jika dia harus bermain Momotaro Dentetsu selama 99 tahun. Karena baginya dengan adanya Geto di sini sudah sangat membantu. Kedua junior yang sedang berada di bandara tadi juga mendapatkan informasi jika mereka akan berjaga di sini sampai besok. Kento yang mendengar info tersebut merasa sebel sendiri. Dan akhirnya liburan mereka pun bertambah 1 hari. Gojo dan Geto menemani gadis itu, mulai dari menaiki perahu dayung di sungai, makan ramen bersama di dekat pantai, hingga melihat akuarium raksasa. Di hari berikutnya, tepatnya pengawalan hari ketiga, sekitar pukul 15 sore, mereka berempat sampai di SMA Jujutsu yang berada di kaki gunung Mushiro. Dan waktu tersebut sudah lewat 4 jam sejak imbalan Riko dicabut. Di depan pintu masuk, Geto memberitahu mereka semua. Mereka bisa merasa sedikit lega karena sekarang mereka telah berada di dalam perisai SMA Jujutsu. Mereka semua merasa bersyukur. Gojo sendiri terlihat kelelahan. Geto berterima kasih atas kerja keras yang temannya itu lakukan selama ini. Sambil nunjukin muka capeknya itu, Gojo pun meminta mereka semua. Mulai saat ini, mereka tidak perlu menjaga gadis tersebut. Riko yang mendengar hal itu emosi. Namun secara tak terduga, dada Gojo ditusuk oleh seseorang dari belakang. Ternyata itu adalah Fushiguro Toji. Kejadian tersebut membuat mereka semua begitu kaget. Karena posisi dari mereka sekarang ini sedang berada di dalam perisai SMA Jujutsu. Sambil mencoba tersenyum dan menoleh, Gojo bertanya, apakah dia mengenal pria yang menusuknya ini? Fushiguro meminta cukup, karena dia juga tidak pintar untuk mengingat nama orang lain. Bagaimana bisa Fushiguro menembus perisai milik SMA Jujutsu tersebut? Dan apakah Gojo akan baik-baik saja setelah menerima serangan separah itu? Sayangnya, scene cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 70 telah berakhir.
Nah, itu tadi review manga Jujutsu Kaisen chapter 70 yang intinya memperlihatkan Gojo yang secara mengejutkan terluka dan tertusuk pedang yang dilancarkan oleh Fushiguro. Padahal posisi dari mereka sekarang ini sudah berada di dalam perisai milik SMA Jujutsu. Namun di luar dugaan, entah bagaimana, Fushiguro tetap dapat menembus penghalang tersebut. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian pengen nonton review manga Jujutsu Kaisen secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enko yang kurang pas, Enko mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review manga Jujutsu Kaisen selanjutnya.